Mayhem, Mayhem. Marine Rescue Aladala, Marine Rescue Aladala on channel 16. Do you copy? Over. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi masinis satu minta posisi, mungkin untuk di logbook di kamar mesin. Jadi memang sekarang saya lagi jaga sendiri di kapal ini. Barangkali ada yang bertanya, Bang, kok bisa kapal sebesar ini jaga sendiri? Ya memang kapal besar ini 270 meter. Dan sekarang membawa muatan 134.000 ton dari Kanada untuk dibongkar di Korea. Kapal sebesar ini jaga sendiri. Tidak ada yang pegang kemudi. Kemudi di sini menggunakan sistem autopilot, dan juga bahkan di kamar mesin tidak ada yang jaga. Kita menggunakan sistem unmanned machinery space, di mana kamar mesin itu tidak ada yang jaga di sana. Peralatan hanya akan memberikan alarm tertentu ketika terjadi sesuatu yang tidak normal, dan pada saat itu baru masinis akan pergi ke bawah dan akan melakukan pengecekan. Kembali lagi, emang boleh jaga sendiri? Boleh. Mengapa demikian? Jaga sendiri di anjungan ini boleh. Oke, mari saya akan tunjukkan beberapa hal di sini. Sekarang saya sedang berada di perairan daerah sini. Ini Pulau Honshu, Jepang. Ini juga Hokkaido sama Jepang. Sekarang kapal saya ada di sini. Ini jam 14.00. Pada jarak dari darat, ini jarak daratan terdekat, ya lebih dari hampir 60 mil, bahkan lebih dari 30 mil. Ini merupakan perairan yang disebut dengan Sea of Japan. Jadi ini laut Jepang. Ini Jepang, ini Rusia, ini Cina, ini Korea. Ini disebut dengan Sea of Japan. Tapi orang Korea tidak suka dengan bahasa itu. Mereka tidak mau menyebutnya Sea of Japan atau Laut Jepang, karena mereka benci sekali dengan Jepang. Kita tahu sejarah latar belakang mereka lah. Bahkan beberapa tempat di
daerah sini ada kepulauan yang dalam keadaan masih dipersengketakan, misalnya pulau ini. Orang Jepang menyebutnya Takeshima. Ya, orang Jepang menyebutnya Takeshima. Sementara orang Korea menyebutnya Dokto. Ini masih sengketa. Sehingga begitu juga laut ini, orang Korea menyebutnya dengan East Sea atau Laut Timur. Oke, jadi intinya saya berada pada jarak lebih dari 30 mil dari darat, sehingga memang diperbolehkan bagi navigator untuk berjaga sendiri di anjungan ketika kapal berada lebih dari 30 nautical miles dari darat. Dan juga ada syarat lain, cuaca sekarang sedang baik, ya. Cuaca baik, tidak berbahaya, dan juga navigasi tidak berbahaya di sini, trafik cukup aman. Ini masih bisa diatasi sendiri. Dan juga yang terpenting ada visibility, yaitu jarak pandang. Jarak pandang pun sekarang baik walaupun sedikit berawan atau overcast. Di sini jarak pandang saya bisa melihat dengan mudah cakrawala. Jadi itu jarak pandang saya lebih dari 11 nautical miles. Bagaimana saya bisa tahu jarak pandang saya lebih dari 11 nautical miles? Itu dengan mudah kita bisa menghitung. Saya bisa melihat secara mudah horizon. Padahal jarak terhadap horizon itu saya bisa hitung dengan cara begini. Horizon distance dari mata saya ke horizon itu, optical horizonnya 2,095 akar tinggi mata. Oke, 2,095 akar tinggi mata saya sekarang kurang lebih 30 meter. 30 meter, sehingga horizon distance itu berapa ya? Akar 30 sekian dikali 2,095. 11,5 nautical miles. Jadi jarak dari sini sampai ke horizon atau ke cakrawala itu 11,5 nautical miles, dan saya bisa melihatnya dengan jelas. Itu artinya jarak pandang saya lebih dari 11 nautical miles. Padahal ketentuan mengatakan bahwa jaga sendiri itu boleh dilakukan ketika visibility lebih dari 6 nautical miles. Ini istilahnya shoal lookout. Shoal lookout atau jaga sendiri di anjungan. Memangnya siapa sih yang menentukan aturan boleh atau tidaknya, dan kapan diperbolehkan shoal lookout atau jaga sendiri? Itu yang menentukan adalah perusahaan. Di perusahaan ini kita memiliki prosedur. Di sini SOP Part 3, kurang jelas. Oke, SOP Part 3, Bridge Watch Keeping Navigation Equipment. Di sini shoal watch atau shoal watch out itu diperbolehkan ketika yang pertama dilakukan pada siang hari, jam 9 sampai 18.00, kemudian ketika weathernya bagus, cuacanya bagus, sekarang juga bagus, kemudian visibility lebih dari 6 nautical miles. Saya sudah buktikan barusan lebih dari 6 nautical miles. Kemudian jarak dari pantai unrestricted water itu 30 mil. Tadi saya sudah tunjukkan kita jaraknya 60 mil dari daratan terdekat, kemudian trafik juga aman. Kemudian ARPA saya memiliki, bisa pasang guard zone, oke bisa. Kemudian assistant atau AB atau kapten bisa dipanggil secara mendadak kapan saja. Di sini saya sudah memiliki alat komunikasi yang disediakan di sini ya. Mana radio tadi itu? Saya lupa nyimpennya. Pokoknya ada radio di anjungan sehingga, dan AB pun standby di radio. Setiap saat bisa saya panggil. Nah, tadi siang ada yang bertanya kepada saya, Bang, apa sih bedanya antara safety contour, deep contour, safety depth, kemudian deep contour? Ya, memang parameter ini sangat penting untuk memastikan bahwa kapal tidak kandas ketika bernavigasi. Nah, kita tahu bahwa baru-baru ini di Singapura ada kapal kandas. Ya, barangkali karena terjadi kesalahan, dan kesalahan itu bisa dicegah dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara untuk mencegah kandasnya kapal adalah dengan cara kita mengetahui parameter-parameter yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk memastikan bahwa kapal berada di perairan yang aman. Maka dikenallah istilah deep contour atau
safety contour atau juga safety depth, kemudian shallow contour dan lain sebagainya. Di sini saya akan menunjukkan itu semua. Mari kita pergi ke suatu perairan yang ada kontur-konturnya. Oke, saya akan berikan contohnya daerah mana ya? Oke, daerah sini yang mempunyai peta. Oke, misalnya daerah Jeju Island. Oke. Nah, di sini kita lihat ada beberapa warna di sini, dan saya sudah memiliki parameter, katakanlah untuk coastal water sebentar. Ya. Di sini saya sudah melakukan perhitungan di mana safety depth 21,08, safety contour juga sama, kemudian shallow contour juga, shallow contour 16,21, kemudian deep contour 64,84. Nah, di peta kita bisa mengetahui bagian-bagian kontur itu. Yang pertama kita harus tahu apa itu kontur dan apa itu depth. Oke. Jadi depth itu adalah angka-angka yang ada di dalam peta yang merepresentasikan sebuah kedalaman dari perairan pada suatu titik. Jadi misalnya ini nih 74 itu adalah nilai depth, artinya kedalaman di titik ini adalah 74 meter. Sedangkan kontur, ya, kontur adalah garis maya di peta yang menghubungkan tempat-tempat atau titik-titik di dasar laut yang memiliki kedalaman yang sama. Itu kontur. Biasanya kontur itu berupa bilangan bulat, bulat 5 atau bulat 10. Misalnya, biasanya dimulai dari 0, 2, 5, 10, kemudian 20, 30, 50, 100, 1000 dan lain sebagainya. Mari saya jelaskan satu persatu di sini. Nah, ini yang kuning ini merupakan daratan. Dan garis yang ini, batas antara kuning dan hijau, itu disebut dengan coastline atau garis pantai. Sedangkan kontur yang hijau yang 0 ini, antara hijau dengan biru, nilainya 0, ini yang disebut dengan drying line. Artinya ketika surut rendah, daerah-daerah ini menjadi daratan atau kering. Ini disebut drying line. Lalu, di sini saya memiliki daerah warna biru sama sekali. Ini paling biru di sini. Lalu di sini ada angka 20, kontur 20. Nah, ini merupakan shallow contour. Artinya shallow contour itu adalah kontur ataupun perairan-perairan yang memiliki kedalaman yang dianggap sebagai perairan dangkal. Shallow contour itu biasanya ditentukan memiliki nilai yang sama dengan draft kapal. Oke, dalam hal ini saya contohkan shallow contour saya 16,21 karena draft kapal ini 16,21 saat ini. Nah, lihat nih 16,21. Tapi kenapa kok di sini ngambilnya 20? Karena tidak ada kontur 16,21. Sehingga ECDIS mengambil kontur yang lebih tinggi supaya lebih aman. Ini adalah shallow contour. Daerah-daerah yang berada di bawah shallow contour dibatasi oleh drying line itu disebut dengan shallow water. Setelah shallow contour, kita mengetahui di sini, kemudian berikutnya adalah safety contour. Ya, safety contour memiliki nilai yang sama dengan safety depth. Oke. Di sini safety contour yang saya perhitungkan adalah 21,08. Begitu juga safety depth. Nah, di sini mengambil 30, secara otomatis ECDIS mengambil 30 karena tidak ada kontur 21,08. Secara otomatis dia mengambil nilai yang di atasnya supaya lebih aman. Nah, apa itu safety depth? Safety depth adalah kedalaman yang dianggap aman. Nah, kedalaman yang lebih dari nilai safety depth, lebih dari 21,08, itu digambarkan dengan agak tidak terlalu hitam. Misalnya ini karena lebih dari 21,08.
Sedangkan yang 21, yang di bawah 2108 dia digambarkan lebih hitam, lebih jelas. Oke. Nah, perairan yang ada di antara safety contour dengan shallow contour itu disebut dengan unsafe water atau perairan yang tidak aman. Nah, tujuannya dengan mengadakan kontur-kontur ini adalah untuk secara mudah kita melihat mana perairan aman dan mana perairan yang tidak aman. Dalam hal ini safety contour, maka daerah sini adalah perairan yang tidak aman, perairan yang sini adalah daerah yang aman. Nah, ketika kita akan memasuki daerah ini, maka kita akan berhati-hati. Apakah kita masih bisa masuk ke sini? Masih bisa. Karena lihat, safety contournya itu 21,08. Nah, sedangkan di sini ini 30, jadi sebenarnya kita masih bisa masuk ke sana. Namun, meskipun demikian, karena ini sudah dianggap unsafe water, kita akan memasukinya dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Disitulah pentingnya kontur-kontur ini, sehingga kehati-hatian itulah yang menyebabkan navigator menjadi sangat berhati-hati dan menghindari kandasnya kapal. Setelah safety contour, kita mengambil lagi ke atasnya ini yang disebut dengan deep contour. Deep contour itu adalah kontur perairan dalam. Deep contour di sini saya ambil nilainya 64,84. Nah, di sini yang ambil 100 karena tidak ada kontur 64. Sehingga mengambil yang lebih tinggi. Nah, perairan yang dibatasi antara deep contour dengan safety contour itu disebut dengan safe water atau perairan aman. Sedangkan yang berada di atas, yang lebih dalam daripada deep contour disebut dengan deep water. Oke, supaya lebih jelas, saya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana shallow contour, deep contour, dan juga safety contour itu dihitung dan mengapa demikian. Oke, ilustrasinya begini. Misalnya ini daratan. Oke, misalnya ini daratan, dan ini dasar laut, dan ini adalah permukaan air. Oke, kapal berada di sini, misalnya memiliki draft tertentu. Katakanlah ini draft kapal. Maka yang disebut dengan shallow contour adalah perairan yang memiliki kedalaman yang sama dengan draft kapal. Ini adalah shallow contour. Maka pasti kapal tidak boleh memasuki daerah ini. Inilah yang disebut dengan shallow water. Dan ini adalah shallow contour. Oke. Berikutnya kita akan memiliki yang disebut dengan safety contour. Nah, ini di sini safety contour. Maka daerah sini adalah perairan yang disebut dengan unsafe water. Unsafe water. Dan ini adalah safety depth. Oke. Mengapa safety depth ini memiliki spare di sini? Apa nilai ini? Jadi safety depth itu sama dengan safety contour, itu dihitung dari draft kapal. Draft kapal ditambah UKC ditambah squat. Ini draft kapal, kemudian ditambah UKC. UKC ini setiap perusahaan memiliki standar masing-masing. Di perusahaan ini di laut terbuka 20% dari draft, di perairan pantai 15%, kemudian di alur itu 10%. Nah, kemudian ini adalah nilai squat. Squat bisa didapatkan dengan rumus squat sama dengan CB atau coefficient block kali kecepatan kapal kuadrat dibagi 100. Nah, ini untuk di perairan terbuka atau open sea. Sedangkan untuk di perairan sempit, squat bisa didapatkan dari 2 kali CB kali kecepatan kapal kuadrat dibagi 100. Nah, draft kapal ditambah squat ditambah UKC mendapatkan nilai safety depth. Berikutnya,
Kita juga memiliki yang disebut dengan deep contour. Dan ini daerah sini disebut dengan deep water. Deep contour, berapa kedalaman deep contour? Deep contour itu adalah deep contour sama dengan 4 kali depth. Nah, ini 4 kali depth. Barangkali ada beberapa kapten yang mengatakan deep contour itu 2 kali draft kapal. Nah, tapi saya yakinkan, bahkan kapten ini pun, kapten di sini, dia mengatakan 2 kali draft kapal. Itu yang disebut dengan deep contour atau deep sea. Tetapi setelah saya jelaskan kepada dia, setelah saya yakinkan bahwa deep contour itu 4 kali dari draft kapal, dia mengikuti saya. Mengapa? Karena saya memiliki referensi, memiliki argumen yang kuat. Oke, di sini mari kita lihat ini adalah argumen saya. Sehingga kapten pun mengikuti penjelasan dari saya sendiri. Sebentar ya. Oke. Ini adalah argumen saya kenapa deep contour 4 kali draft kapal. Oke, perusahaan saya mengatakan bahwa di sini lihat deep contour itu harus di setting pada suatu kedalaman di mana squat mulai terjadi. Nah, jadi deep contour itu adalah kedalaman perairan di mana squat mulai terjadi. Pertanyaannya, kapan squat mulai terjadi? Oke, kita lihat di sini. Saya memiliki referensi dari US Coast Guard NVIC, Navigation and Vessel Inspection Circular nomor 297, chapter 1. Di sini mengatakan bahwa in general, squat starts to be felt in water where depth to draft ratio is less than 4. Artinya, squat itu terjadi ketika kedalaman kurang dari 4 kali draft kapal. Sehingga 4 kali draft kapal adalah deep contour atau deep water. Nah, ada juga referensi yang lainnya yaitu dari MSC Circular 1053. Di sini dikatakan bahwa the water depth should exceed 4 times the mean draft of the ship. Jadi yang disebut dengan deep, lihat nih. Deep atau unrestricted water atau deep water, deep contour itu should exceed 4 times the mean draft of the ship. Jadi jelas bahwa deep contour itu 4 kali kedalaman kapal. Saya berharap penjelasan saya ini sedikit membantu bagi rekan-rekan yang ingin memahami apa itu deep contour, safety contour, safety depth, shallow contour, coastline, drying line, dan lain sebagainya. Dukung terus channel ini, karena channel ini akan selalu bermanfaat bagi Anda. See you next time, and ciao.